Siapa yang tak mengenal Abdurrahman Wahid atau akrab disapa dengan Gus Dur? Dia adalah Presiden Indonesia keempat, periode 1999 sampai 2001. Gus Dur menggantikan Presiden B.J. Habibie setelah dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Perwakilan atau MPR lewat hasil pemilu dengan Wakil Presiden Megawati. Gus Dur adalah presiden yang pro akan buruh. Perlindungan dan pemenuhan hak kaum buruh Gus Dur lakukan terhadap buruh di dalam negeri maupun buruh migran atau tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Keberanian Gus Dur membela rakyat kecil atau kaum buruh serta berani melawan kapitalisme tidak akan pernah dilupakan masyarakat kaum buruh se-Indonesia sampai kapanpun. Selama menjadi Presiden RI, Gus Dur sering mengeluarkan kebijakan yang dianggap sebagian orang sebagai kebijakan yang kontroversial. Beliau pernah mengeluarkan dekret presiden yang berisikan tentang pembubaran parlemen. Gus Dur memang merupakan sosok yang suka bergurau. DPR pernah menjadi target Gus Dur. Gus Dur mengatakan, DPR itu seperti taman kanak-kanak. Dekret yang dikeluarkan Gus Dur ini ternyata menjadi konflik antara Gus Dur dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan MPR. Dalam dekret itu ada 3 poin utama. Pertama, pembekuan DPR MPR. Kedua, pengembalian kedaulatan ke tangan rakyat dengan mengambil tindakan menyusun badan untuk penyelenggaraan pemilu dalam waktu setahun. Ketiga, menyelamatkan gerakan reformasi total dari unsur-unsur Orde Baru dengan cara membekukan Partai Golongan Karya atau Golkar. Dekret inilah yang membuat konflik Gus Dur dan DPR MPR menjadi panas. Kala itu dekret yang dilontarkan Gus Dur dikecam sejumlah pihak. Salah satu diantaranya Wakil Presiden Megawati serta Ketua MPR Amin Rais. Pada akhirnya meski dekret atau maklumat dikeluarkan, namun dukungan tidak didapatkan Gus Dur dari parlemen. Akhirnya pun digelarlah sidang istimewa yang menghasilkan tergulingnya Gus Dur dari jabatannya sebagai presiden dengan tudingan terkait dugaan penggunaan dana yayasan, dana kesejahteraan karyawan Bulog sebesar 4 juta dolar. Selain itu, Gus Dur juga diduga menggunakan dana bantuan Sultan Brunei. Tudingan itu dibuat oleh pansus atau panitia khusus, walaupun pada akhirnya tuduhan-tuduhan itu tidak pernah terbukti sampai sekarang. Gus Dur dilengsarkan dari jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR selaku lembaga tertinggi negara saat itu sekaligus pemberi mandat pada presiden. Situasi politik di akhir masa jabatan Gus Dur sangat panas dan mencekam. Barisan loyalitas Gus Dur sempat maju dan mengepung gedung MPR DPR di Senayan, Jakarta. Beberapa di antara para pendukung tersebut bahkan mendeklarasikan diri sebagai pasukan berani mati ketika mendengar kabar ia akan dilengsarkan. Sejak pertengahan tahun 2000, Gus Dur memang sudah dikenal memiliki basis pendukung setia dari kalangan komunitas Islam. Gus Dur adalah pimpinan suatu organisasi Islam terbesar yang ada di Indonesia. Paham bahwa potensi terjadi kericuan sangat besar, Gus Dur memilih untuk menanggapi situasi tersebut dengan santai. Gus Dur pun menyapa pengikutnya dengan menggunakan kaos biasa dan celana pendek. Beliau meminta semua pengikutnya untuk pulang ke rumah masing-masing. Beliau tidak menginginkan pertumpahan darah terjadi melihat massa yang sudah membludak di sekitar istana. Gus Dur sadar potensi terjadi anarkis sangatlah besar. Ia akhirnya menerima semua keputusan MPR. Tidak ada jabatan yang harus dipertahankan mati-matian. Kursi presiden kemudian diduduki oleh Megawati Soekarno Putri dengan wakil Hamzahas.
Megawati menjabat sebagai presiden kelima sejak 23 Juli 2001 hingga 20 Oktober 2004. Selepas Gus Dur lengser, pemerintahan terus berlanjut dan semakin kesini DPR menunjukkan tingkahnya seperti anak kecil dengan sering bertengkar bahkan nyaris adu pukul. Gurauan-gurauan Gus Dur bukanlah gurauan yang biasa. Setiap omongan Gus Dur memanglah mengandung arti tersendiri. Banyak omongan beliau yang pada akhirnya menjadi kenyataan. Demikianlah kisah singkat tentang masa hidup seorang bernama Gus Dur. Bila ada salah kata dan berbeda pendapat, silakan ketik di kolom komentar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.